Saya kembali ke Pak Rizal Edwin. Ini kalau melihat dari target pemerintah yang ingin mendukung net zero emission ya nanti di tahun 2060 dan juga melihat investor global yang semakin menerapkan standar dari sisi green economy, ESG, apa sebetulnya yang harus dikejar Indonesia lagi dari sisi kesiapan investasi agar lebih menarik lagi dari untuk ekosistem green economy itu termasuk dengan pengembangan EV? Ya, mungkin yang paling penting adalah kita, kalau tadi kan sudah ada insentif, kemudian ada kemudahan-kemudahan. Yang terutama adalah sebenarnya adalah keselarasan kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan EV di Indonesia. Jadi kadang-kadang memang ada peraturan-peraturan baru yang belum segera disosialisasikan sehingga nantinya tidak bertentangan pada pelaksanaannya itu agak sedikit terhambat karena harus menyesuaikan dulu dengan peraturan-peraturan yang baru. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kebijakan KL juga masih kadang-kadang belum sinergis. Untuk itu saya bilang tadi kita perlu ada koordinasi yang secara rutin, secara terus-menerus untuk bisa menyatukan kebijakan antar kementerian yang terkait. Kemudian juga kita masih perlu adanya ketersediaan daripada energi besi. Ini menjadi salah satu persyaratan kan, terutama tadi bilang ada standar ESG. Ini juga nantinya kalau proses produksi kita masih menggunakan emisi yang terlalu besar, nanti daya saing kita juga menurun. Ya, pasar Eropa kan mengharapkan kita untuk memenuhi standar-standar itu ESG. Sehingga dengan demikian standar tersebut harus kita penuhi dan untuk memenuhi standar itu juga tidak gampang. Pak Paul mungkin perlu berapa waktu kita untuk bisa memenuhi standar dari ESG itu ya. Luar biasa kan Pak ya. Oke, sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab Pak, satu pertanyaan dari saya ya. Ini saya ingin tahu ya secara kalkulasi, secara perhitungan dari potensi green financing. Ini sebetulnya berapa persen ini bisa berkontribusi terhadap realisasi investasi kita jika tercipta? Wah, saya belum menghitung ya. Mungkin Pak Paul lebih ngerti daripada saya. Oke, Pak Paul mungkin boleh menambahkan. Kira-kira Pak, berapa banyak yang kita bisa dapatkan? Sebenarnya ya kalau ditanya berapa banyak itu sebenarnya unlimited ya, dalam arti gini. Saya sebelumnya Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership, itu ada waktu itu 21,4 billion US dollar yang bisa digunakan. Dari situ yang sudah digunakan itu hanya sekitar 3 billion gitu ya. Nah, terus pada saat kita bicara tentang pengembangan energi terbarukan, di PLN itu mengatakan banyak sekali duit, berapa 180-an billion US dollar dibutuhkan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau proyeknya bankable, pelelangan tender dilakukan dengan baik, duit untuk yang katakanlah 73% yang renewable itu sebenarnya bisa dari pasar semua gitu loh. Jadi duit itu sebenarnya tersedia di sana, di luar sana, dan bisa digunakan untuk proyek-proyek energi terbarukan, termasuk sebenarnya kami sempat ngobrol dengan Pak Jos, Pak, teman Bapak di Transjakarta, kita pernah menyampaikan bahwa duit dari yang di JETP itu kita mau alokasikan untuk pembelian bus-busnya Transjakarta dan transportasi. Dan misalnya 1,8 billion yang baru masuk di JETP itu sebenarnya duit Jepang yang digunakan untuk membangun MRT yang utara selatan kalau nggak salah itu. Nah, jadi pokoknya kalau kita punya project green, itu ketersediaan dana itu sebenarnya bukan menjadi hambatan gitu loh. Oke, prospeknya luar biasa ya. Luar biasa. Dana juga sudah ready, asal kita harus lebih siap lagi ya dari ekosistem dan juga dari resources seperti yang tadi disampaikan juga, infrastruktur juga perlu diperkuat lagi begitu ya.